Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, perkenalkan di sini Ibu akan memberikan pembelajaran pada kalian hari ini. Nah, pembelajaran pada hari ini kita mulai, kan kita sudah perkenalan ya. Jadi, sebelum kita mulai belajar, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak sih kita akan belajar apa hari ini ya? Nah, kita akan belajar tentang diri. Nah, kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Apa ya dari tema 8? Nah, tema 8 itu adalah tentang aturan keselamatan di rumah dan di perjalanan. Tapi di sini Ibu akan memberikan kalian pembelajaran di subtema 1, pembelajaran kedua, pokok bahasan pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita akan belajar PKN hari ini di dalam pembelajaran kedua tentang aturan keselamatan di rumah dan persatuan dalam keberagaman. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan memberikan kalian pengetahuan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, guru akan menjelaskan kepada kalian dan kalian akan mengetahui tentang aturan-aturan keselamatan yang ada di rumah. Dan kalian juga akan mengetahui tentang persatuan dalam keberagaman dan kegiatan, beberapa kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Nah, selanjutnya jangan skip video ini sampai akhir pembelajaran ya. Nah, jadi kalian udah pada tahu belum sih tentang aturan-aturan keselamatan dalam rumah dan mungkin dalam sekolah? Ada yang tahu? Nah, jadi Ibu akan kasih tahu ke kalian aturan-aturan keselamatan yang ada di rumah kalian atau di rumah siapapun. Nah, yang pertama, aturan keselamatan yang ada di rumah itu banyak sekali ya. Yang pertama itu ada aturan keselamatan ketika kalian bangun tidur. Kenapa ya, Bu? Kok bangun tidur? Nah, jadi ketika kalian bangun tidur, pasti kamar kalian berantakan ya? Ya pastinya, Bu. Nah, iya betul. Jadi, um, ketika kamar kalian berantakan, pasti kalian tidak nyaman ya untuk kalian tidurin lagi. Pasti harus dibersihkan dulu agar terhindar dari kuman-kuman, terhindar dari penyakit, dan juga kalian dapat membersihkannya agar merasa aman, merasa nyaman, dan agar tubuh kalian juga sehat pastinya. Nah, selanjutnya aturan keselamatan dalam makan. Nah, siapa nih yang makannya masih belum pernah cuci tangan atau jarang cuci tangan? Nah, jadi kalau misalkan kalian makan, aturannya jika kalian makan pakai tangan harus cuci tangan terlebih dahulu. Karena apa, Bu? Karena dengan cuci tangan, kalian akan membersihkan kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada di tangan kalian, sehingga kalian aman untuk memegang makanannya masuk ke dalam mulut. Kalau misalkan ada kuman-kuman di tangan, lalu masuk ke dalam tubuh kita, pasti tubuh kita akan apa? Akan sakit, Bu. Lalu kalau udah sakit,
Jadi kesehatannya berkurang, jadi lemes. Nah, jadi kalian harus jaga kebersihan tangan juga. Nah, selanjutnya aturan keselamatan di dalam rumah ketika kalian harus menghindari peralatan-peralatan yang dapat membahayakan kalian seperti pisau, lalu seperti stop kontak. Kenapa stop kontak? Karena stop kontak itu di dalamnya mengandung aliran arus listrik yang dapat menyengat kalian, menyengat kalian saat kapanpun ketika kalian menyentuhnya dengan tangan basah maupun tangan yang kering. Jadi kalau kalian main dengan stop kontak, nah kalian akan kesetrum kalau misalkan megang. Nah, jadi kalian harus berhati-hati dalam menjaga keselamatan diri kalian di dalam rumah. Lalu ada membersihkan halaman rumah juga. Kenapa? Membersihkan halaman rumah, membersihkan di dalam rumah, atau membersihkan di luar rumah itu penting banget karena untuk menjaga keselamatan diri kalian dari beberapa hewan buas atau hewan-hewan seperti nyamuk yang bersarang di air yang tidak pernah kalian buang, tidak pernah kalian bersihkan, atau kalian dapat menemukan beberapa virus, bakteri, dan sejenisnya. Nah, di sini kan karena ada pandemi virus corona, Ibu berharap kalian selalu menjaga kebersihan diri kalian, selalu rajin mencuci tangan, lalu juga selalu rajin menjaga kebersihan diri. Kalau berpergian menggunakan masker. Kenapa? Karena di pandemi saat ini kalian mudah saja tertular dengan orang lain yang belum kita ketahui dia terkena virus corona atau tidak. Nah, sebaiknya kalian lebih menjaga diri. Ibu doakan semoga saja semuanya akan berakhir dalam waktu yang tepat. Amin. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ada gambar. Di sini gambar seperti ini. Kira-kira gambar apa ya? Nah, iya, ini gambar Udin dan teman-temannya sedang membersihkan halaman rumah. Kalian tahu? Coba kalian baca percakapan antara Udin dan teman-temannya. Kira-kira apa ya? Nah, jadi percakapannya, Udin bertanya kepada teman-temannya, "Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan dahulu." Lalu Benny menjawab, "Betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri kita." Nah, apa yang dapat kita ambil dari gambar tadi? Nah, yang dapat kita ambil dari gambar tadi adalah sebaiknya kita rajin-rajin membersihkan halaman rumah karena agar menjaga kalian tetap aman, tetap selamat, dan ketika bermain pun kalian juga akan merasa aman dan nyaman. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan aturan bermain. Bermain apa ya? Jadi ada aturan tentang bermain. Apa ya? Pada penasaran kan? Nah, jadi adalah menirukan gerakan binatang berjalan di air. Seperti apa ya? Ibu ada susunannya seperti ini. Nah, ini masih tersusun secara acak ya, belum benar. Jadi, kira-kira yang benar seperti apa ya? Nah, jadi yang benar itu yang pertama adalah kalian harus melakukan home pimpa. Kalian udah pernah kan melakukan home pimpa? Nah, jadi kalian itu harus home pimpa terlebih dahulu. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Nanti
Yang menang, kalian akan membuat lingkaran seperti ini. Gambar yang kedua, yang pertama Kompipa, yang kedua itu adalah kalian akan membuat lingkaran. Nah, yang kalah tadi, pasti ada satu anak yang kalah akan berada di tengah-tengah lingkarannya seperti ini tadi, gambar yang ketiga. Nah, kalau kalian sudah membuat lingkaran seperti itu, nanti yang tengah ini tadi akan menirukan atau akan bernyanyi tentang ikuti aku, ikuti gerakanku. Nah, setelah itu dia yang di tengah akan memeragakan seperti gerakan binatang, yaitu monyet berjalan di air seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah itu kalian akan memutar berkeliling satu putaran. Setelah itu nanti anak yang di tengah tersebut akan memanggil atau menyebut nama salah satu dari kalian. Nah, nanti yang disebut namanya akan maju ke depan atau akan maju ke tengah untuk menirukan gerakan binatang berjalan di air juga seperti yang sebelumnya. Jadi, yang selanjutnya ini harus menirukan binatang berjalan di air selain gerakan monyet tadi. Ya terserah kalian. Jadi mau gerakan kelinci boleh, gerakan harimau berjalan di air juga boleh. Tetapi aturannya harus dilakukan terus-menerus. Kalau misalkan nanti yang dipanggil tidak dapat menirukan gerakan binatangnya, maka akan mendapatkan hukuman. Apa ya hukumannya? Jadi hukumannya adalah bernyanyi sambil menari. Seperti itu. Nah, selanjutnya kira-kira ada kegiatan bermain yang lainnya atau tidak sih ya yang dapat menunjukkan persatuan dalam keberagaman? Pastinya ada dong. Nah, apa sih ya? Jadi ada ya, ada kegiatan bermain lain yang dapat um, yang dapat kalian lakukan juga di rumah kalian masing-masing seperti tarik tambang. Kalian udah pernah ada yang melakukan tarik tambang belum ya? Nah, jadi tarik tambang itu adalah tali tambang yang akan ditarik. Nanti siapa yang menariknya paling kuat, dia akan menang. Nah, yang kalah nanti akan mendapatkan hukuman. Nah, jadi yang pertama itu nanti kalian harus siapkan tali tambang seperti ini. Selanjutnya kalian harus, misalkan kalian ada 8 orang, seperti ini, ada 8 orang. Nah, nanti akan dibagi menjadi 2 tim dan harus adil membaginya. Jadi 4-4, 2 tim. Nah, satu timnya akan di sebelah kanan, satu timnya sebelah kiri. Nanti di tengah talinya ada garisnya untuk pembatas kalian untuk tidak melewati garis yang ada di tengah. Nah, setelah itu kalian mulai tarik-menarik. Nah, nanti siapa yang dapat menarik lawannya hingga melewati garis yang ada di tengah pasti akan menang. Nanti yang kalah akan mendapatkan hukuman. Entah itu bernyanyi atau menari atau yang lainnya. Jadi dari tarik tambang ini dapat disimpulkan kalian harus tetap bekerja sama walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda warna kulitnya, atau berbeda bapak ibunya, harus tetap bersatu dan bekerja sama untuk memenangkan sebuah permainan. Nah, jadi seperti tadi gerakan binatang berjalan di air juga dapat memberikan
kepada kalian permainan yang mempersatukan kalian dalam keberagaman. Maupun kalian beragama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Protestan, dan semuanya, itu tidak akan menjadi penghalang bagi kalian buat tetap bermain bersama. Jadi kepada sesama muslim atau kepada sesama agama yang lainnya, kalian harus saling menghormati, menghargai, dan saling menjaga silaturahmi. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling mengejek dan sebagainya. Nah, seperti semboyan pada bangsa Indonesia, berbeda-beda tetap satu jua yang ada di semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin kesimpulannya kita harus saling menjaga silaturahmi, menjaga tali persaudaraan, juga kita harus menjaga keselamatan diri kita, entah di rumah, di sekolah, maupun di jalan. Kita harus tetap menjaga keselamatan diri kita. Mungkin cukup sekian dari Ibu pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga berkenan di hati teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.